kalau misalnya kita mau mulai bikin CV, sebenarnya kita harus fokus yang namanya cara kita self-advocate atau gimana kita menjual apa yang kita punya gitu ke industri, ke job industri kan. Terus kita gimana cara stand out, ini penting banget. Karena sebagian besar mungkin dari kita, oh kayaknya gue tahu deh skill gue apa, kayaknya gue tahu deh gue pengennya apa, kayaknya gue tahu gue bisa ngasih value apa, tapi itu nggak dengan mudah bisa diartikulasikan gitu. Jadi sangat penting pertama-tama kita tuh untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal apa aja kelebihan kita, skills kita apa aja yang kita punya, terus kita punya dari skill itu kita bisa ngasih value apa sih ke perusahaan tersebut, apakah kita bisa fit ke job description atau yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Karena gini Rosi, kebanyakan tuh kayak aku ngelihatnya kita bikin CV general aja, terus kita kirim-kirim CV-nya gitu ke perusahaan-perusahaan, tapi kita nggak benar-benar mempelajari job description-nya, jadi itu sangat general jadinya. Itu mungkin yang bikin kita tuh jadi kurang stand out gitu buat recruiter. Terus kita mesti, kan kalau misalnya kita bikin produk, kita harus tailor the needs gitu, tailor our product berdasarkan needs-nya user kan. Ya. Gimana bisa produk itu sukses gitu. Jadi sama aja kayak CV. Jadi kita harus menyesuaikan apa skills kita itu ke yang dibutuhkan oleh hiring manager atau recruiter ini gitu, dengan mempelajari job description-nya, terus kita dari traits dan profil dan skills yang kita punya itu kita cocokin apakah kita fit atau enggak nih gitu. Okay. Nah, terus yang terakhir yang penting banget, karena kadang misalnya kita terlalu bersemangat ya, kita pengen masukin semuanya di situ. Oh, gue udah ngelakuin ini, project gue ini, itu segala macam pengen masukin semua. Nah, itu jangan kayak gitu, karena justru malah jadi too much. Jadi, keep it simple and smart, gitu. Kita pengen kelihatan profesional, kan tentunya sebagai seorang profesional, dan kita cukup fokus untuk membuat sesuatu yang tadi aku bilang, disortir lagi projectnya, kemudian dipilih dan dibikin highlight gitu di situ. Jadi nggak perlu semuanya dimasukin, just keep it simple and smart dengan layout juga yang mudah dibaca, yang mudah dimengerti gitu. Nanti kita akan ngebahas juga sih soal desain, gimana sih CV itu didesain supaya mudah dibaca gitu. Oke. Berarti ada 3 poin yang perlu diperhatiin ya sama teman-teman semua yang lagi ikutan webinar ini. Yang pertama, kita harus bisa ngejual diri kita gitu, tapi juga kita kenal diri kita apa adanya dan gambarin juga sedetil mungkin dan disesuaikan sama kebutuhannya perusahaan gitu. Bukan cuman kita ngegambarin kita siapa, tapi nggak matching nih sama perusahaan. Gimana caranya bikin itu jadi menarik. Terus yang paling penting di sini kayaknya keep it simple and smart gitu. Jadi gimana kita juga mempresentasikan diri kita nggak terlalu berlebihan dan juga nggak terlalu sedikit gitu, tapi pas porsinya gitu. Iya, terus mungkin aku juga ini kali ya Rosi, ngenalin sebentar, kayak mungkin teman-teman kan sekarang kayak aku bilang know yourself, itu tuh penting untuk mengetahui kita di fase hidup yang seperti apa sekarang dalam professional experience kita gitu. Jadi ya ini, jadi kita bisa lihat di sini ada 4 persona yang udah aku bikin nih. Jadi coba kalian teman-teman bisa lihat dan kira-kira gue termasuk yang mana ya gitu. Jadi yang pertama itu experience professional. Jadi teman-teman yang udah terjun ke dunia profesional, mungkin udah pengalaman lebih dari 2 tahun misalnya. Kemudian ada teman-teman yang baru lulus kuliah gitu, terus pengen apply sebagai junior position misalnya. Terus ada juga teman-teman yang mungkin yang kebanyakan dari PPI ini yang masih kuliah, terus pengen melamar pekerjaan sebagai intern atau pengen magang gitu di sebuah perusahaan. Terus yang terakhir yang pengen berubah haluan, jadi yang udah ada karir tertentu, misalnya teman aku ada yang diplomat gitu, dia pengen jadi front-end developer. Itu kan benar-benar jomplang banget gitu. Gimana caranya sih bisa melamar pekerjaan dengan career change ini. Dan kayak Rosi juga sempat cerita, kayak yang tadi aku bilang juga, dari terapis pengen jadi masuk ke UX research, itu gimana gitu career change-nya. Nah mungkin teman-teman bisa pilih, oh gue yang ini nih, oh gue yang ini gitu. Jadi itu penting nanti buat nanti next-nya aku akan jelasin
gimana cara kita bisa self-advocate berdasarkan persona-persona ini gitu. Jadi setiap orang punya cara jualnya sendiri ya, istilahnya segmennya ada 4 gini. Oke. Iya. Oke, dan ini penting buat kita perhatiin ya berikutnya. Oke. Kalau misalnya kita nanya lebih lanjut, kita mau nulis di dalam CV kita tuh banyak banget feature yang ada di kepala gitu. Kayak, oke, aku punya skill bla bla bla, aku punya hobi bla 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 dan experience. Itu feature apa aja sih sebenarnya yang penting untuk dimasukin dan juga apa yang perlu diperhatiin buat masukin fitur-fitur ini? Iya, fitur-fiturnya. Kita kan ngomongin produk ya, CV itu produk, kita fiturnya ada apa aja. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah nama ya, penting. Itu tulis nama kita, kemudian title kita apa. Jadi what do you want to call yourself gitu. Kayak misalnya aku sekarang kan designer dan researcher gitu kan, misalnya kalau Rasi misalnya apa, psychologist misalnya atau terapis, atau how do you wanna call yourself, it's gimana kita melihat diri kita sebagai apa gitu. Nah kemudian ada kontak info, itu penting untuk nanti kita dihubungi oleh recruiter, email, terus nomor telepon, LinkedIn, terus ya penting nih teman-teman buat punya LinkedIn karena itu bisa memudahkan kalian untuk bisa connect dengan para profesional, bisa networking juga. Terus website juga, misalnya kalian ada website itu juga penting gitu. Kemudian setelah kontak info, kita ada yang namanya resume summary gitu. Ini yang penting banget nih, nanti aku bakal jelasin sesuai dengan persona-persona itu gimana cara kita mengartikulasikan, kita mendeskripsikan kita. Jadi kita kayak cerita aja sih. Kita tuh siapa, terus traits kita apa aja, skills kita apa yang bisa kita value, apa yang bisa kita bawa ke perusahaan ini gitu. Terus ada juga work experience, buat yang udah punya work experience itu ditulisin di situ. Kalau yang belum punya, education atau skills gitu. Nah, skills itu juga penting, harus ada di situ. Kemudian additional sections itu seperti kayak volunteer experience, organizational experience, hobby, interest, certification, achievement, itu juga perlu dicantumkan gitu. Oke, jadi kalau dari 7 poin ini itu semuanya sebenarnya udah tersusun secara rapi atau memang ada prioritasnya lagi nih? Mana yang harus ditulis duluan, atau mana yang paling atas, atau mana yang paling bawah gitu? Ya. Oke. Itu udah sesuai dengan kronologi gitu. Nanti aku coba share deh dari kronologinya seperti apa. Ini aku share aja kali ya sekarang ya? Atau Rosi masih ada pertanyaan? Oke. Boleh. Aku share screen lagi. Oke. Nah, ini sesuai dengan kronologinya. Yang tadi aku bilang ada nama, terus ada title-nya kan, terus ada resume-nya, dependable master electrician with 10 years experience. Ya, jadi kayak ngejelasin kita itu siapa, mendeskripsikan kita itu siapa. Kemudian ini, orang itu rekruter itu lebih berdasarkan research ya, mereka sangat tertarik untuk tahu tentang experience. Jadi kalau berdasarkan research, 90% itu ada recruiter itu lebih tertarik untuk melihat previous job experience. Jadi makanya experience itu selalu paling pertama kalau kalian punya experience gitu. Dan ada hasil research juga dari eye tracking. Bentar. Nih, dari eye tracking ini, kalau misalnya recruiter itu dia scan-nya buat job title. Jadi kayak tadi aku bilang, job title itu menurut mereka sangat penting gitu. Jadi di studi ini tuh ada 4 resume gitu ya yang diisi eye tracking ini. Karena aku juga pernah belajar eye tracking. Iya. Dan kalau lihat dari si fiksasinya itu yang di bagian paling atas yang paling bold, itu berarti ya yang paling menarik buat si recruiter gitu. Yang betul, paling ini yang merah-merah ini betul sekali. Oke, berarti ini semuanya dilihat pasti yang paling pertama dan yang paling lama dilihat gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mesti di bold, mesti di highlight di situ. Gitu.
Terus tadi kita sampai di mana ya Rosi di ini ya, di fitur-fiturnya gimana memprioritaskan. Betul. Mungkin kita langsung masuk aja ke persona-personanya kali ya. Boleh. Kayak gimana sih caranya orang yang belum ada pengalaman itu menuliskan, mendeskripsikan dirinya. Karena aku ngelihat banyak sih yang nanya itu. Oke, kita lihat sini aja ya, langsung. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya pengalaman, jadi ini kalau yang sebelah kiri ini contoh untuk orang yang udah punya pengalaman ya, minimal 2 tahun di dunia kerja. Jadi ada beberapa poin penting yang harus ada di sini. Kalau untuk orang yang udah punya pengalaman, itu strong trait-nya, kekuatan strength-nya dia apa? Ya, udah ya. Jadi untuk yang udah punya experience ini kayak ada strength-nya dia apa, kemudian title-nya apa, kan udah misalnya udah punya pengalaman berapa tahun ditulisin di sini, kemudian skills dan experience-nya apa, misalnya experience at building and optimizing customer focused digital products, ini buat product manager kebetulan. Terus di sini penting untuk memberikan kayak outcome yang udah dia achieve apa selama dia jadi product manager. Jadi ada yang bisa diukur gitu, bisa di-quantify. Jadi kayak menunjukkan data-data kayak gini, misalnya udah jadi product manager, udah berhasil increase app rating di Play Store dari 2,8 ke 3,5. Oh, itu kan kayak outcome ya, achievement, kelihatan gitu hasilnya. Terus udah menaikkan conversion rate sebanyak 8%. Itu berarti udah punya impact ke bisnis gitu. Ini sangat atraktif banget buat recruiter gitu. Oh, berarti orang ini dia selain dia punya skills, dia juga udah membawa impact untuk company gitu. Dan terus ini juga penting disebutkan posisi sama organisasi yang dia ingin apply. Misalnya dia pengen apply jadi product manager di perusahaan ini, di Tandem nama perusahaannya, terus dia bisa add value apa. Jadi to help the company achieve the optimal outcome of the product, itu value-nya yang akan dia berikan saat udah di perusahaan itu. Nah, ini buat yang udah punya pengalaman, ya kan? Jadi karena memang ini pas banget kebetulan ada teman kita yang tanya, apakah CV sudah cukup profesional atau menonjolkan kemampuan yang saya miliki? Nah, mungkin dia juga dari orang yang memang sudah berpengalaman dan pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang benar-benar penting kalau mungkin untuk orang-orang berpengalaman. Di sini sebenarnya poinnya sudah bagus ya, yang measurable outcome sama achievement itu bisa inget-inget gitu sama teman-teman yang profesional, kalau itu penting buat dicantumin apa yang udah kalian capai dan apa sih sebenarnya yang kalian bisa kontribusin ke perusahaan gitu ya kalau ya. Betul, itu harus diukur dengan angka. Harus diukur dengan angka. Jadi itu harus quantifiable gitu. Misalnya udah pernah melakukan training gitu, misalnya training program, udah pernah memfasilitasi workshop. Ada berapa workshop yang udah difasilitasi? 4, 5 misalnya atau berapa gitu. Dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan. Itu tuh jadi jelas gitu. Nah, ini kan yang ngomongin yang maaf kepotong. Maaf, gimana sih? Ya kalau misalnya banyak nih achievement yang mereka capai gitu. Achievement mana sih yang memang penting untuk dimasukkan gitu? Apakah yang terakhir kali atau memang yang paling puncaknya untuknya orang profesional ini gitu? Kayaknya sih dipilih yang paling puncaknya ya. Paling puncaknya, dan ini kan kita ngomongin di sini outcome-nya ada 2. Outcome-nya itu dari customer satisfaction, dari rating, ya kan, rating di App Store sama KPI, business KPI. Jadi dari dua jenis KPI ini bisa dimasukin ke achievement dan ke outcome gitu. Jadi nggak melulu bisnis KPI, nggak melulu conversion, nggak melulu revenue, tapi juga ada customer satisfaction misalnya. Terus, nah itu kan tadi yang ini ya, Rosi yang belum punya experience. Nah buat yang yang udah punya experience. Kalau yang belum punya experience, ada namanya resume objektif gitu. Jadi untuk orang yang entry level, itu dia fokusnya tidak perlu ke tentunya current title-nya nggak usah ada. Jadi dia fokusnya lebih ke education, skills-nya dia, sama strong trait gitu. Tetap ada organization and position sama add value yang akan dia berikan ke organisasi ini, tapi fokus di education. Misalnya IPK. Misalnya IPK teman-teman, misalnya kalau di Indonesia namanya IPK ya, kalau di Berlin, di Jerman sebutannya lain ya. Di sini misalnya
Kalau di Berlin 1 sampai 6 ya? Genau. 1 sampai 6. Misalnya dia 2,5 misalnya. Nah, ini di-highlight itu IPK gitu. Terus strong trait-nya itu apa? Highly motivated, diligent, fast learner misalnya. Gitu. Jadi itu sih yang membedakan. Cara kita mendeskripsikan diri kita dengan yang belum punya experience. Oke. Ini Kak Luki ada yang nanya nih, salah satunya. Ini materi-materi yang disampaikan sama Kak Luki bisa di-share di mana atau bisa didapat di mana? Misalnya cuma di Google aja atau mereka bisa... Ya, kebetulan kan karena ini materinya aku developnya sangat dalam waktu yang singkat, jadinya masih dikembangkan. Jadinya akan lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa tonton aja, nanti kayaknya PPI bakalan upload di YouTube, jadi cek di YouTube-nya PPI, nanti aku share juga di Instagram aku linknya, jadi teman-teman bisa nonton di situ, atau follow PPI Berlin Instagramnya. Gitu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih, karena kan tadi kita udah ngomongin resume sama summary diri kita, apa sih yang penting buat dituliskan, buat profesional dan juga buat beginner. Kalau mungkin buat keduanya, apakah gimana sih caranya bikin deskripsi yang bagus gitu buat experience apa yang kita udah punya atau edukasi kita gitu, nggak cuma misalnya ditulis ya aku bachelor DKV gitu. Itu aja gitu. Itu cukup menarik kayak gitu atau memang harus dideskripsikan semuanya minimal sedikit gitu? Dari education-nya? Dari education-nya bisa, kan tadi kalau misalnya education lebih ke poin-poinnya maksudnya Rosi ya? Ya. Itu bisa IPK tadi atau GPA itu mungkin apa aja yang dipelajarin. Sebenarnya kalau education kayak jangan terlalu banyak hal-hal yang di list down sih. Jadi contohnya tuh kalau misalnya kalian belum ada pengalaman, kalian bisa bikin lebih ke fokusnya di skill-nya. Aku share screen lagi deh. Soalnya oke. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini tuh yang kalau buat yang belum punya pengalaman, dia fokusnya di skills. Kalau misalnya yang tadi, ini kan fokusnya di experience ya. Pertama-tama yang dilihatin tuh experience-nya. Kalau kalian belum punya experience, nggak usah dipaksa-paksain experience-nya kalau belum ada gitu. Jadi fokusnya tuh di skills. Jadi misalnya kalau Rosi misalnya kalau mau jadi UX researcher, fokusnya pasti di research kan. Misalnya metode research apa aja yang Rosi udah punya skills apa aja gitu kan. Eye tracking tadi kan Rosi bilang. Terus mungkin bisa di creativity juga salah satunya. Apa sih yang dimaksud dengan creativity? Kenapa skills creativity seperti apa yang Rosi punya gitu bisa dijelaskan dan di project apa gitu. Terus ya lebih ke ini sih yang harusnya difokusin. Kalau education lebih ke simple aja kayak gini, nggak usah dijelasin banyak-banyak. Tapi kalau IPK ada IPK yang bagus, yang berprestasi dimasukin. Terus organizational experience kayak PPI atau volunteer, misalnya teman-teman, ini penting banget sih, penting banget kalau misalnya teman-teman belum ada experience, tambah experience dari volunteer. Jadi kalian ikut-ikut project apa gitu, misalnya ada project tentang corona dari pemerintah Bandung misalnya, ikutan aja kayak bikin-bikin volunteer gitu, meskipun nggak dibayar ataupun meskipun projectnya itu nggak benar-benar jadi dieksekusi misalnya, tapi tetap kan kalian udah berpartisipasi dalam sebuah program yang volunteer program gitu. Terus online courses juga, certification dari online course di situ bisa dimasukin. Ngomong-ngomong tentang online course gini, dia kita orang-orang yang misalnya beginner gitu ya, kita misalnya mau jatuh ke UX researcher gitu, tapi misalnya kita cuma punya pengalaman sedikit misalnya di Excel atau di Adobe gitu, itu kita kalau misalnya mau ikut online course gitu, lihat YouTube aja atau emang ada punya link tertentu gitu atau tips-tipsnya buat kita yang mau belajar sebagai beginner? Iya, kayaknya banyak ya sekarang, udah banyak banget kursus-kursus online yang bisa kita dapat dari institusi-institusi yang ternama juga, kayak misalnya Stanford atau Harvard tuh juga mereka suka bikin-bikin online course gitu kan, yang ada sertifikasinya. Terus
tergantung dari kalian apa yang mau kalian pelajari sih. Misalnya kalau aku ngomongin UI UX ya, karena aku berkecimpung di bidang ini tuh banyak sekali kursus-kursus online. Kalau misalnya di Indonesia ada Skill Academy atau banyak banget bootcamp yang udah diadain sama komunitas-komunitas di Indonesia untuk UI UX. Tapi kalau misalnya untuk di Jerman mungkin ada semacam bisa Udemy online course atau Coursera atau Career Foundry itu, jadi kalian masih research sendiri dan itu biasanya mereka ada program sertifikasinya gitu. Kalau misalnya yang lain mungkin bisa ikutan bootcamp juga untuk software development, atau aku kurang paham juga sih sebenarnya kalau yang di luar tech, jadi ya aku nggak bisa kasih banyak informasi kalau di luar tech gitu. Oke. Makasih buat tipsnya. Karena kita kan ini banyak banget peserta dari bukan cuma di Jerman tapi juga di Indonesia atau mungkin juga di daerah bagian lainnya. Sebenarnya penting nggak sih, gimana sih caranya kita bikin CV yang bagus, pakai bahasa apa? Misalnya mereka apakah itu kalau di Jerman harus pakai bahasa Inggris juga atau juga harus pakai bahasa Jerman, dan yang di Indonesia mendingan Indonesia atau Inggris sih gitu. Iya, kalau di Jerman kayaknya sih tergantung dengan ininya ya, tergantung dengan job description-nya dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman tentunya di apply-nya pakai bahasa Jerman. Jadi kita mesti nyiapin 2 CV gitu, yang satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Jerman. Kayak kalau pakai bahasa Inggris ya apply-nya pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya di Indonesia, kalau aku lihat ya karena banyak job description yang ada itu dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus nulisnya pakai bahasa Inggris juga gitu. Karena biar juga harus menyesuaikan ya. Biar lebih profesional kayaknya. Oke. Iya. Tadi dari segi bahasa, kalau misalnya kita ngomongin tentang tampilan CV sendiri nih, karena aku juga belajar ergonomi, gimana sih pengaruh dari warna yang kita tampilkan, mau itu di ruangan ataupun pakaian yang kita pakai, bisa mempengaruhi mental seseorang gitu, atau bisa mempengaruhi daya tarik seseorang gitu, buat masuk ke ruangan itu atau buat baca sesuatu gitu. Ada nggak sih tips pakai desain warna apa yang paling menarik buat recruiter buat dapetin pekerjaan tersebut? Oke, aku bisa share screen lagi. Jadi intinya sih ya, kan tadi aku bilang keep it simple and smart. Jadi caranya biar simple itu informasi kan harus mudah dibaca, harus mudah dimengerti. Caranya adalah kita harus memilih warna-warna yang kontras. Warna-warna yang kontras dan simple gitu. Jadi aku sih encourage buat pilih warna putih untuk dasarnya. Tapi aku nggak mau ngebatasin kreativitas teman-teman. Ini lebih dari segi mungkin secara scientific aja ya, kayak secara scientific itu memudahkan untuk dibaca yang misalnya putih, kertas putih, di atasnya tulisannya kontras warna yang hitam gitu misalnya, atau abu-abu tua gitu. Dan aku share screen mungkin. Nah, jadi kita coba, aku bilang simple ya, simple layout dan fontnya itu mesti mudah dibaca. Kalau yang kita lihat sebelah kiri, ini kan warna-warni banget ya, warna-warni, terus aku jadi pusing sebagai recruiter, aku mau lihat yang mana dulu nih gitu kan? Yeah. Oke, ini warnanya kuat banget nih yang sebelah sini. Terus di sini ada warna yang kuat juga. Jadi itu nggak ada, aku jadi nggak bisa tahu nih informasi penting, informasi mana dulu sih yang aku harus lihat. Sedangkan, dan ini juga nggak enak dibacanya. Kalau ngomongin kontras, warna hitam di atas hijau tua gini agak-agak susah bacanya, dan pilihan fontnya juga terlalu dekoratif gitu. Jadi nggak enak dibaca gitu. Kalau misalnya sebelah kanan, kalau kita lihat dia sangat simple gitu, sangat straight to the point. Tapi dia meng-highlight meng-highlight poin-poin yang penting itu dengan warna yang berbeda. Contohnya hijau gitu, atau misalnya kalian suka warna apa gitu, misalnya warna ungu tua gitu, misalnya bisa dimasukin ke situ gitu. Kayak aku juga ada contoh juga deh. Nah kayak gini misalnya, ini aku bikin buat webinar ini, aku siapin, aku cuma bikin di PowerPoint, di Google Slides aja gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngedesain yang too much, yang berlebihan gitu. Kita bisa pakai apa aja tools-nya.
asalkan informasinya tuh mudah dibaca, informasinya tuh ada hierarkinya. Kalau dalam desain, graphic design itu hierarki itu sangat penting gitu. Yang mana yang di bold itulah yang penting, yang mana yang diwarnain itulah yang penting untuk memisahkan informasi ya, hierarki informasi itu. Gitu. Oke. Keren-keren contohnya. Jadi udah kayak orang bisa ngebandingin mana yang salah dan mana yang benar. Iya, terus fontnya juga pemilihannya mesti yang simpel-simpel aja, yang mudah dibaca, jangan yang terlalu dekoratif. Terus iya, yang apa sih yang tadi aku bilang, kalau recruiter itu kan berdasarkan research itu banyak yang apa ya, fokusnya tuh di di job experience, di previous experience. Makanya ini di highlight experience gitu. Terus jangan panjang-panjang kalau nulis deskripsi dari job pekerjaannya, previous experience itu nggak usah sepanjang ini, itu nggak akan dibaca gitu, karena recruiter itu punya 7-second rule, bukan 7-second rule, like kayak behavior mereka tuh kalau melihat CV itu cuma di skimming aja, jadi nggak punya banyak waktu untuk ngebaca semuanya, gitu. Jadi yang di highlight yang penting-penting aja kayak gini, gitu. Ini kalau lihat dari contoh-contohnya Kak Lucky ini ada kebanyakan yang ditampilin adalah one page CV ya. Betul. Itu sebenarnya lebih efektif mana sih kalau kita apply dari one page CV dibandingin sama CV yang konvensional gitu, yang banyak banget, yang sampai bahkan kita tulis kita dulu SMA di mana, atau kita juga pengalaman yang udah 50 tahun sebelumnya. Iya. Kalau aku sih lebih prefer one page CV, tapi kalau memang kalian banyak prestasinya, dan itu semuanya itu kayak penting buat kalian, dipilih lagi-lagi misalnya prestasinya segudang gitu ya, pilih beberapa aja, tapi kalau misalnya mau sampai 2 page itu kayaknya maksimal deh. Karena sebenarnya tergantung, recruiter itu akan tertarik kalau misalnya orang ini dari awal aja udah segini banyak experience-nya dan menarik semua. Kalau misalnya next page-nya juga menarik gitu, mereka akan tetap mau baca sih gitu. Jadi it's not like a big deal sebenarnya kalau 2 page, kalau menurut aku ya, kalau emang banyak experience-nya. Kalau misalnya nggak banyak, masukin 1 page aja. Berarti si moto KISS itu emang penting diterapin terus ya. Yes, keep it simple and smart. Oke, makasih buat semua. Oh ya, masih ada pertanyaan satu mungkin ya buat orang-orang yang engineer atau designer nih yang sekarang lagi nonton webinar ini. Pada nanya nih, buat portofolio kok aku berantakan banget ya nulisnya gitu. Gimana sih caranya bikin portofolio yang bagus dan juga simple gitu? Oke, itu ada topik yang lain yang aku juga udah pernah bikin webinar tentang portfolio. Aku bikin formula. Di situ aku bikin formula, nama formulanya adalah SKSD namanya. Itu solving problem, keep it simple, storytelling, sama deliverables. Jadi solving problem, keep it simple, storytelling, dan deliverables. Itu bisa dilihat juga, aku di YouTube ada di YouTube-nya Mayantara, nanti aku kasih linknya. Aku pernah diundang jadi pembicara di event Mayantara itu yang dibikin sama Asosiasi Desainer Produk di Indonesia. Aku di situ sharing di situ pertama kalinya. Yang penting sekali kita di saat membuat portfolio itu harus menunjukkan bahwa kita tuh solving problem, bukan cuma nunjukin yang cantik-cantiknya aja gitu. Kalau misalnya kita kalau aku melihat dari desainer ya, itu banyak yang misalnya lebih kayak nunjukin desain galeri gitu, tapi nggak diceritain proses mendesainnya seperti apa. Harus diceritain gitu, oh prosesnya sampai ke solusi ini, prosesnya sampai ke desain ini tuh apa aja sih prosesnya gitu. Itu solving problem. Terus keep it simple, ya tadi aku bilang, memfilter atau menyaring project-project, jangan semuanya dimasukin, pilih 3-5 project yang terbaik aja. Terus storytelling. Storytelling ini juga penting karena banyak yang kayak mungkin itu kayak lebih kayak cerita gitu. Jadi kalau kita cerita kan kita engage orang ya saat orang melihat portfolio kita. Jadi orang tuh lebih bisa
relate gitu, bisa relate terus jadi stand out juga jadinya dibandingkan dengan portfolio orang lain gitu. Jadi storytelling itu adalah skill yang sangat penting juga. Dan deliverables, maksud aku dengan deliverables ini adalah artefak. Jadi contohnya kalau misalnya sebagai user researcher, kita mau ngasih lihat portfolio kita mesti ngasih lihat juga customer journey map misalnya. Seperti apa sih proses kita tuh kita tuliskan atau kita dokumentasikan dalam sebuah artefak gitu. Terus misalnya persona, kayak tadi aku bikin persona 4 orang itu dikasih lihat, jangan cuma ditulis aja, dikasih gambar-gambarnya, dikasih chart, dikasih ya visualisasi yang kan ada frameworknya tadi persona, customer journey map, terus macam-macam lah, ada affinity map, itu dikasih lihat. Ya, misalnya kalian juga proses mendesainnya itu dengan post-it misalnya, itu salah satu deliverables juga gitu. Jadi 4 hal itu, solving problem, keep it simple, storytelling, dan deliverables. Oke, makasih buat tipsnya. Karena waktunya kita ngejelasin semuanya udah cukup terbatas, kita mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan ya Kak Lucky ya. Iya, aku boleh terakhir nggak sebentar aja? Iya, aku boleh. Jadi gini teman-teman yang mau bikin CV, jangan lupa kalau misalnya CV itu nggak hanya untuk apply online. Jadi yang sering aku lihat di sini, kita hanya mengandalkan aplikasi online aja. Padahal sebenarnya job ads yang ada online itu biasanya tidak terlalu efektif karena kan banyak banget ya saingannya gitu dari yang lainnya. Biasanya kadang job ads itu ada tuh cuman untuk ada aja, sebenarnya itu sebenarnya mereka udah cari internal gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu butuh satu role itu akan dicari dari kenalan-kenalan internal biasanya. Lo kenal nggak untuk nyari UX researcher ini, kita lagi butuh nih, lo ada nggak kenalan? Biasanya dari situ dulu. Kalau misalnya ada, baru deh. Kalau misalnya nggak ada, baru mereka bikin job ads gitu. Jadi kalau aku saran ya buat teman-teman yang mau apply kerja, perbanyak networking, perkuat jaringan dengan orang-orang yang berkecimpung di industri itu, bukan hanya dengan profesional, tapi juga dengan komunitas gitu. Misalnya ikutan meet up, misalnya ada Slack channel komunitas ngomongin tentang desain. Dari situ kalian lebih dekat gitu dengan komunitas. Jadi kalau ada apa-apa, ada lowongan kerjaan baru atau ada event-event, kalian selalu update dan itu ngebantu kalian tetap untuk selalu ini aja sih, mempermudah dengan ketemu dengan orang-orang yang tepat lah gitu. Dan atau kalian juga bisa, aku ada pengalaman itu teman aku dia pengen apply ke perusahaan yang dia pengen banget, terus dia langsung nulis message lewat LinkedIn ke orang tersebut, direkturnya gitu, ditulis tertarik dengan job lowongan ini, terus setelah itu orangnya ngasih kerjaan ke dia dari dia message orang di LinkedIn gitu. Berarti SKSD pun bisa jadi rezeki gitu ya buat dapetin kerjaan. Iya, tapi tentunya SKSD-nya dengan cara yang lebih profesional ya, jangan SKSD banget gitu. Berarti bener ya, networking itu satu-satunya istilahnya dibandingin sama kerjaan apply online biasa itu kayak lebih penting bahkan di networkingnya sendiri gitu. Karena kalau apply online itu kayaknya saingannya lebih banyak dibandingin kayak networkingnya. Oke, makasih buat poin pentingnya yang terakhir ini. Sekarang kita masuk